Ya, welcome to Simple Sport Little Grass. Oke, hari ini kita upgrade lagi guys LDRC kita. Nah, yang kita upgrade kali ini adalah salah satu part yang mahal tapi nggak begitu berguna guys. Tapi saya ini murni untuk kepuasan pribadi saya ya guys, karena saya suka banget guys dengan part-part alloy besi atau metal apapun yang kalian bilang yang seperti ini guys. Ini keren banget guys. Nah, di sini kan udah ngelihat ya guys, ini udah ada yang sebagian part kita ganti. Tuh, untuk tower shock, knuckle, kemudian ini ada link rootnya juga udah kita ganti yang alloy. Yang belakang gitu juga, tapi ini baru setengah saya kerjain guys, karena saya pengen sharing nih ke kalian. Saya ngerjain LDRC ini menjadi kaki-kakinya jadi alloy. Nah, jadi setengah lagi nggak saya kerjain, sengaja nungguin bikin konten ini guys. Oke, kalau gitu kita langsung kerjain aja guys ini pengerjaannya, dan apa aja yang part dibutuhkan itu. Ya, sebenarnya ini kenapa saya bilang mahal dan tidak begitu berguna, karena ada beberapa yang downgrade, nanti saya jelaskan di video ini. Dan ini partnya punya WL Toys K969 989 ya, yang 1:28, dan ini kita butuh 3 set. What? Guys, mahal nggak tuh guys? Satu setnya aja ini 300 ribuan, kali 3 udah 900, hampir sejuta guys. Dari mana duitnya? Untuk part yang kita pakai hanya segini guys. Hanya ini, tower shock, shock breaker, knuckle, link root. Kenapa kita beli sampai 3 set guys? Karena link rootnya ini modelnya begini guys. Nah, kalau kalian bisa lihat link rootnya begini, yang kita pakai cuma yang ini guys. Yang bagian ini nggak kita pakai. Jadi kita butuh banyak guys, sementara jualnya nggak ada yang terpisah, jualnya semuanya satu set. Akhirnya kita beli sampai 3 set guys, untuk melengkapi LDRC kita, ngerubah menjadi alloy. Nah, itu kenapa saya bilang ini mahal banget upgrade ini, tapi nggak begitu pengaruh guys, cuman di tampilannya aja lebih oke ya guys, jadi kesannya RC-nya lebih mahal. Oke ya guys, kalau gitu yang kita pakai itu hanya link root ini, knuckle belakang tidak pakai, knuckle belakang tidak pakai, lower arm tidak pakai, banyak banget lower arm tidak terpakai, tower shock kita sudah, jadi nggak pakai lagi. Ini juga nggak pakai, ini nggak pakai. Yang kita pakai hanya knuckle bagian depan saja guys. Jadi kita butuh bagian depan itu 2 set. 2 set ya guys, bagian depan kita memerlukannya. Oh, ini kita karena beli 3 ya guys, jadi satu nggak pakai. Oke guys, nah mungkin yang nggak pakai ntar apakah kita jual aja ya guys ya, balikin modal tipis-tipis ya guys. Lumayan guys, ini sejuta untuk upgrade ini doang. Oke guys, kalau gitu kita mulai pengerjaannya aja tanpa banyak ngomong-ngomong lagi guys. Let's go. Pertama kita kerjain ini dulu deh. Ini kemarin karena saya udah nyoba di yang kanan. Nah, kalau berhasil saya buat kontennya. Kalau nggak berhasil ya udah saya diam-diam aja guys. Ini karena berhasil ya kita buatin kontennya. Oke guys, jadi kita harus ngelem dulu guys. Ngelemnya ini bukan mabuk ya guys, bukan kayak bocil SMP mabuk. Kita ngelemnya itu ini guys, di sini untuk link root, karena dia alloy. Kalau dia alloy ini guys jadinya apa ya guys, bisa dibilang bukan kurang lengket. Jadi dia sangat mulus guys untuk masuk bautnya itu guys. Jadi bautnya itu perlu dilem. Ntar saya jelasin. Oke guys, ini kita nggak pakai, kita hanya pakai link root yang bagian ini guys. Kita copot yang depannya dulu ya guys, karena yang di depannya ini yang perlu kita lem guys. Jadi sambil nunggu ini dilem, kita ngerjain yang lain, maksud saya begitu guys. Ini kita buka. Oke. Nah, ini ada ball joint bawaan LDRC guys, yang besi ini. Nah, ini kita memerlukan untuk di bawah knuckle-nya guys. Nah, ntar kita jelasin ya. Jadi ini jangan dibuang, ini kita copot. Kita simpan ball joint-nya. Nah, ini ball joint-nya, ini penting. Ini kita simpan, kita letak sini dulu. Nah, untuk di link root-nya yang kita butuhkan adalah besi tengahnya aja guys. Yang plastiknya kita ganti dengan yang alloy. Ini kita ganti guys. Ntar pakai tang ini. Oke. Nah, di sini guys, karena sebenarnya ini besinya kurang panjang, jadi kita harus masukinnya sedikit aja ke link root ini.
Tetapi kalau sedikit ini guys, terputar sedikit dia bisa copot. Nah itu kenapa saya harus membutuhkan lem agar link rodnya nggak copot guys. Nah nanti pasangnya di bagian steering ini guys, steering belakang sini. Nih di sini guys, steering ini. Oke, dan nanti ada minusnya, saya jelasin minusnya apa. Yang penting kita pasang dulu ya guys ya. Oke, kita ukur dengan link rod yang lama guys. Setelah itu kita lem dan kita tunggu kering. Sebentar, saya cut dulu sampai sini. Nah oke ya guys, jadi ini udah dilem, kita nunggu kering aja ya guys. Kalian bisa ngelemnya pakai itu lem biru yang khusus memang bahan alloy. Mur ke bahan alloy itu kan ada lem khusus alloynya, tapi kalau saya di sini pakai lem silikon aja guys. Mana yang ada aja di studio kita ini. Lah itu kita apa aja, kita abaikan dulu deh guys. Kita langsung masuk ke tahapan ganti knuckle-nya guys. Nah yang kita pakai itu adalah knuckle bagian depan. Kalian bisa lihat alasan-alasannya kenapa kita pakai knuckle bagian depan. Nah ini kita buka juga ya guys. Untuk apanya ini, link rodnya kita memerlukan banyak sekali link rod guys. Kalau andai saja link rodnya ini depan belakang sama guys, hemat guys, kita nggak perlu beli sampai 3 set. Tapi karena ini link rodnya berbeda, jadi kita banyak ngeluarin biaya untuk beli link rod doang. Ya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk Aldi RC menyediain part upgrade-annya guys. Hop up-nya ya, bahasa dulunya ini alloy ini hop up ya guys. Jadi lebih banyak opsinya. Nah kalau di luar negeri itu udah ada ya guys, upgradean Aldi RC seperti suspensi untuk Aldi RC itu sudah ada paketannya. Dia nyediain suspensi dan baut khusus. Kemudian di situ ada, saya lihat untuk steering yang lebih patah, jadi steering armnya ini ada jual khususnya Aldi RC, dan ada juga jual dari apa namanya itu metal gear. Jadi gearnya full metal, itu udah ada jualnya di luar negeri, tapi belum masuk Indonesia guys. Saya lihat sayang banget, padahal kalau masuk Indonesia kayaknya bakal laris manis itu. Nah buat para pedagang, nah kalau mau masukin itu kayaknya worth it sih. Oke, ini sudah kita lepas, kita balik lagi fokus ke Aldi RC kita guys. Ini kita buka juga, kita buka. Ini kita buka juga, nggak ada yang kita pakai. Oke guys. Nah ini tadi guys kita copotin dulu guys yang bagian depan. Nah, oke. Setelah ini dicopot bannya, iya keras guys. Oke, simpan. Kita copot di bagian link rod atas. Kemudian kita, ini apa ya guys, hexnya kita coba bawah dah. Nah untuk yang bagian atas ini simple, kalian hanya perlu langsung ganti aja guys. Yang bagian ini nggak bisa diganti ya guys, yang di dekat boxnya ini nggak bisa diganti, jadi kita hanya ganti link rod yang bulat ini aja. Nah ini kalian bisa langsung ganti. Oke, ini kita pasang lagi guys. Ini untuk link rodnya langsung pasang di ujung ya guys. Tunggu lebih dekat lagi ya guys biar kalian bisa lihatnya. Nah ini langsung aja kita pasang di sini guys. Nah ini langsung masuk dia guys. Pengaturan cambernya ntar kita tes ketika main ya guys. Jadi sambil main kita sambil setting guys. Nah oke guys, setelah knuckle-nya kita lepas, nah di sini adalah part downgrade yang saya jelaskan guys. Kenapa ini downgrade? Karena di ini guys, di knuckle aslinya Aldi RC, bawaan Aldi RC itu dia ada 2 kelahar, bagian luar dan dalam guys. Jadi putarannya mulus banget. Tetapi kalau kita masang di ini knuckle-nya WL Toys, kita hanya bisa memakai bearing, maksudnya kelahar itu bahasa daerah saya ya guys. Bearing bagian luar Aldi RC ini ya guys. Bagian luar ini kita ambil. Nah ini jadi pindah ke bagian dalam guys. Nih di dalam dari knuckle Aldi RC itu pas banget masuk. Nah tinggal ditekan aja. Nah masuk guys.
Nah, di situ adalah downgrade-nya. Jadi kita nggak bisa pakai bearing bagian luarnya guys, karena ini nggak masuk ya guys, ukurannya beda. Ntar kita coba hunting apakah ada bearing yang sekecil ini guys. Kalau nggak ada ya sebenarnya ini downgrade, nggak bagus banget ya guys. Bagusnya itu pergerakan rodanya mulus. Tapi karena ini namanya eksperimen, ya kita lakukan saja guys. Oke, next kemudian di sini saya bakal masangin ini. Nah, ini tadi yang copotan dari apa tadi, ball joint bawaan LDRC yang saya bilang ini penting. Ini jangan dibuang guys, karena ini dia fit banget ke bagian lower arm dari LDRC ini guys. Nah, ini dia fit banget ke sini guys, jadi pergerakannya luas banget, mulus. Oke guys, jadi ini kita pasangkan ke bagian bawah dari knuckle guys. Nah, ke bagian sini, tapi di sini dia membutuhkan baut yang agak panjang, tapi karena kita di sini dikasih baut yang kepanjangan, terpaksa kita potong guys. Nah, motongnya juga hati-hati karena jangan sampai kepanjangan guys. Alasannya kenapa? Nih, kalau nanti kalian pasang bautnya ini kepanjangan nih, masuk dari sini, dia bisa nembus ke dalam guys. Jadi otomatis bakal menghambat putaran dari hexnya ini ya guys. Jadi kita ukur, lalu baru kita potong guys. Nah, ini segini. Dan dihaluskan ya guys, bagusnya ujungnya itu pakai, ya kalian mau pakai kikir juga nggak apa-apa, manual. Kalau saya ada gerinda mini. Nah, ini ntar kita potong segini guys, pas-pasan. Oke, saya kerjain dulu guys. Nah, oke guys, ini udah kita potong jadi segini ukurannya. Langsung kita pasang ke bagian bawah knuckle-nya guys. Nah, seperti ini. Oke, kencengin bautnya. Nah, oke. Di sini dia masih bisa berputar mulus ya guys. Untuk hexnya ini masih bisa mutar. Nah, oke. Langsung kita pasang aja guys ke bagian sasisnya ini guys. Nah, di sini kita pasang. Tekan aja langsung guys. Ini masuk dia. Lumayan keras. Nah, tuh. Ini kalian bisa lihat mulus banget untuk pergerakannya. Next kemudian kita tinggal pasang bagian arm atasnya. Ini kita bisa menggunakan baut yang diberikan dalam paket WL Toys itu guys. Kita cari yang pendek. Nih, ini ada yang pendek, kita dikasih. Oke. Ini kita pasang. Waduh. Oke, langsung kita pasang ke bagian atas knuckle-nya guys. Iya, kita kencengin. Nah, oke. Next kemudian rodanya. Nah, setelah rodanya kita pasang, kita baut rodanya guys, biar nggak copot di jalan guys. Ntar kayak scene-nya Warkop guys kalau rodanya copot. Oke, nah nih downgrade-nya itu dia nggak mulus banget guys putarannya tuh, tapi masih dalam kategori toleransi ya guys. Maksudnya itu ya nggak begitu signifikan banget, tapi saran kita tetap bagusnya itu dia harus mulus ya guys, putarannya semakin mulus semakin baik. Nah gitu ya guys. Oke. Nah oke guys, jadi ini udah selesai untuk pemasangan bagian depan. Kita tinggal masangin ini link rod bagian servo ke knuckle-nya ini guys, tapi ntar deh, belum kering banget itu. Jadi ini udah selesai guys, nih suspensinya main cakep banget. Kita lanjut bagian belakang guys, sambil nunggu itu kering ya guys. Bagian belakang hampir sama aja pengerjaannya. Buka dulu. Nah, oke. Oh ya, ini jangan lupa disimpan guys part-part lamanya LDRC. Mana tahu ntar mau balik ke standar lagi guys. Ternyata eksperimennya nggak enak ketika dibawa drifting. Saya belum nyoba. Nah, ini sama ya guys dengan yang saya katakan tadi. Untuk bagian ini
ball joint yang besi ini bawaan LDRC ini penting banget untuk di bagian lower armnya LDRC guys. Jadi jangan sampai hilang. Kalau hilang kita susah nyarinya guys. Nah oke guys, kemudian ini udah kita lepas ya guys bagian dari ball jointnya tadi ini guys, dan bautnya udah kita potong juga, langsung kita cut aja di sininya karena kelamaan. Next kemudian kita copot ini guys. Nah ini hexnya kalau yang belakang apa ya guys ya, besi ya guys. Kalau depan dia masih plastik. Cakep juga nih kalau kita punya satu lagi oper ke depan guys. Jadi depan belakang besi. Mungkin lebih bagus pergerakannya alloy ketemu alloy. Ntar deh kalau kita punya LDRC satu lagi buat jadiin korban, kita bisa part yang bagus-bagus kita masukin ke sini guys. Dan ini yang seperti biasa bearing bagian luar itu pindah ke bagian dalam ya guys. Sama seperti yang depan. Ini masukin ke hexnya dan masukin ke ini guys. Nah. Oh, miring. Nah, tuh dia langsung masuk, guys. Ditekan sedikit, guys. Oke. PNP ya, guys, paksa. Nah, ini udah masuk. Kemudian kita pasang itu adalah ball jointnya. Ball joint ini bagian bawah, berarti di sini ya, guys. Oke. Waduh, copot guys. Nah, hexnya copot. Nah, ini kita masukin tadi hexnya. Nih. Oke, masih mulus ya guys putaran hexnya. Oke, aman berarti. Ini juga kita ganti. Apa tadi nih? Bagian link rod atas. Ini langsung masuk ya guys. Ini simple penggantiannya, sama kayak yang di depan. Langsung kita pasang link rod yang alloy. Full red guys, ini kita konsepnya black on red, keren banget guys. Nah kita samain aja dengan yang kiri by feeling dulu, ntar baru kita ukur pastinya guys. Oke, kayaknya ini udah sama ya guys. Belum keluar lagi. Oke, segini kali ya. Oke, ntar kita setting lagi deh. Yang penting ini kita pasang dulu. Kalau kita setting ntar kalian kelamaan sih nunggu videonya. Nah oke, ini udah main, cakep banget. Next kemudian kita pasang itu ini guys, dog bone. Iya, yang sini copot. Oh iya ya guys, karena dia pakai per ya, jadi kiri kanan itu main guys. Nah ini agak repot masang di dog bone, saya skip, sorry. Kalian pasti juga udah paham ya cara masang dog bone-nya ini. Nah oke guys, kemudian kita bakal pasang link rod bagian belakang. Kita ambil aja lagi, ini sama kejadiannya seperti link rod bagian steering guys. Kita hanya ambil besi tengahnya aja atau baut tengahnya ini guys. Kemudian kita ganti ujungnya menggunakan yang alloy ya guys. Besi tengahnya kita ambil, kita pasang di sini. Nah makanya 3 set untuk hanya ngambilin link rod bagian ininya yang ada ball jointnya ini cukup pas banget 3 set, nggak berlebih, nggak ini, malah yang lebih di part lain itu banyak banget guys. Waduh. Nah ini kita ambil aja ukuran di samping ya guys. Oke guys, ini udah pas segini. Bautnya jangan lupa tadi baut bawaan LDRC yang bagian belakang tetap kita pakai baut bawaannya. Masukin. Kita baut ke sini guys, tempatnya tadi. Setelah di sini oke, baru kita baut yang bagian kanan guys. Kita pakai baut yang pendek. Ke ini apa namanya ini, knuckle-nya tetap bagian atas ya guys, karena saya coba pindahin bagian bawah malah nggak masuk guys. Nah bagian belakang sudah selesai, kita pasang rodanya. Oke ya, agak ngembang ya guys posisi rodanya, ntar kita setting lagi di bagian belakangnya ini guys agar dia rata. Maklum aja guys, ini namanya untuk konten, jadi kita ngeburu waktu biar nggak kepanjangan videonya. Next terakhir bagian belakang adalah shock breaker yang udah cakep ini guys.
Nah, untuk informasi untuk bagian suspensinya ini, shock breakernya saya tidak menggunakan bushing bawaannya karena bushing bawaannya itu tidak fleksibel, dia stuck hanya bisa lurus aja. Dan bautnya itu pakai yang kecil, jadi terpaksa seperti ini. Tapi karena ini dia alloy, jadi pergerakan suspensinya itu lebih mulus daripada yang plastik guys. Ini tidak masalah, saya udah coba yang di depan. Jadi untuk bagian atas juga saya nggak make ini, nggak make, aduh copot banget bautnya guys. Nah, bagian atas juga saya nggak menggunakan bushing karena ke tower shocknya dia pakai mur yang besar, baut yang besar ya guys. Oke, langsung aja guys kita pasang ke bagian lower armnya guys. Nah, nggak bisa, dia harus pakai baut yang panjang guys. Nih, masalahnya adalah di sini guys, perbedaan antara dudukannya dan lower armnya. Ini kalau kita paksa ke sini guys, dia nggak masuk. Jadi kita harus ganti bautnya. Aduh, ada pembalap daerah guys, pembalap kabupaten. Mudah-mudahan suaranya nggak masuk ya guys, suara knalpot brongnya. Jadi kita pakai mur yang panjang kayaknya guys. Ini kayaknya berbeda. Kalau yang depan langsung masuk ya guys. Bentar, saya tunjukin yang depan guys. Nah, ini nggak bisa pakai mur yang ini. Nah, untuk bagian depan kita aman-aman aja guys. Nah, bagian depan kita aman-aman aja karena jarak ini dan ini dia sama ya guys. Jadi suspensinya itu tidak miring, lurus. Jadi mainnya bagus. Nah, di bagian belakang kita ada kendala baru. Kita coba pakai mur yang panjang. Hilang fokus terus guys. Nah, sepertinya nggak masuk karena kehalang dengan ini guys. Link root belakang. Jadi link root belakang harus kita akalin guys. Coba kita pindah dulu link rootnya ya guys. Saya cut dulu guys, saya eksperimen dulu di sini guys. Ntar kalau berhasil saya tag lagi, oke? A few moments later. Nah, oke guys, jadi ini udah selesai untuk pemasangan part alloynya di kit Aldi RC RWD kita guys. Nah, bisa kalian lihat tampilannya cakep banget ya guys ini. Ada metal-metalnya gini guys, warna merah lagi guys. Dan ternyata settingannya banyak banget guys, ribet banget, modifikasi sana modifikasi sini. Jadi ini menurut saya adalah modifikasi atau upgrade yang kurang efisien karena harganya mahal dan dia performanya malah downgrade. Nah, cuman karena kita sudah kebeli dan seneng aja guys ngelihatnya ini metal-metal gini merah-merah, cakep banget. Dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin, settingnya 1 harian penuh hanya untuk nyeting, dapatin enak mainnya di part yang kita hop up ini guys. Dan sekarang udah dapat, lumayan sih guys enaknya, sama aja sih seperti yang sebelumnya. Cuman nggak semulus yang waktu masih pakai double bearing. Oke, di sini downgrade-nya adalah bearingnya jadi satu, masing-masing roda satu. Ini putarannya nggak mulus banget. Nah, tuh kalian bisa lihat. Dan kemudian di sini untuk downgrade-nya berikutnya adalah di bagian dogbone di sini guys. Ini dogbone di sini ini kurang panjang. Jadi untuk putaran ininya agak bergetar sedikit guys. Tadi kita udah nambahin ring di dalam hex-nya, jadi udah agak lumayan. Dan keribetan lainnya adalah pemasangan dari part alloy ini yang harus presisi guys. Jadi kalau dia miring itu pergerakannya kurang mulus. Nah, makanya suspensi ini kita majuin pakai baut panjang, kemudian kita mur dan dia tegak lurus, baru suspensinya itu bisa main. Dan lumayan lah ya guys, nggak mulus-mulus banget tapi cukup. Next, kemudian mengatur presisi tinggi mobil itu yang ribet banget di kit Aldi RC kalau modif jadi alloy gini guys. Nah, kita ngeceknya itu gampang, kita letakin aja guys, kita tekan-tekan aja bannya apakah semuanya jejak ke tanah. Tadi itu dia yang sebelah kiri ini nggak jejak guys, jadi pas drifting kita udah nyoba itu susah banget untuk transisi dari kiri ke kanan. Ini udah jejak semua, udah oke. Memang capek banget guys setting sana setting sini. Nah, buat kalian yang juga kepengen upgrade seperti ini, saran kita nggak perlu deh guys, karena harga partnya mahal. Kemudian jadinya juga nggak upgrade jatuhnya guys, jatuhnya downgrade. Dan kalian harus ngerti cara settingnya. Maksud saya itu kalau di sini berubah efeknya kemana, kalau di sini dirubah efeknya kemana, harus ngerti sih guys baru dapat settingannya. Oke guys, kalau gitu
mungkin ini aja yang kita lakukan. Kita bakal nyoba aja gimana hasilnya. Nggak ada perubahan signifikan, tapi ya nggak sah rasanya kalau kita nggak tes main guys. Oke, kalau gitu langsung aja kita cobain guys. Oke guys, kita udah sampai di tracknya. Kalau gitu langsung aja kita nyobain hasil dari upgradean kita di kaki-kaki yang full alloy gini guys. Let's go. Ya oke, untuk first impression guys, nggak begitu banyak perubahan, malah di sini kontrolnya sebenarnya lebih susah guys, karena mungkin banyak ya guys kita modifikasi di dudukannya, jadi mungkin ada yang nggak presisi atau gimana, but nggak jauh perubahan dengan yang lamanya, masih enak juga untuk drifting. Dan di sini kita ngerasain minusnya di angle steering yang jadinya kurang patah guys. Nah, angle steering yang kurang patah itu guys karena ini kalau kalian bisa ngelihat, nah itu untuk knuckle-nya lurus guys, sementara knuckle aslinya LDRC itu agak bengkok, jadi ini steeringnya nggak begitu patah. Ntar kita mungkin modif di arm servonya ya guys. Jadi mungkin itu aja ya guys pembahasan kita kali ini. Kayaknya kita deh ya guys ya perdana yang ngerubah kaki-kaki LDRC jadi alloy gini menggunakan part WL Toys K969. Mudah-mudahan ini menginspirasi produsen dari LDRC untuk membuat part hop upnya untuk LDRC yang full alloy guys. Jadi lebih presisi ya guys kalau dibuat dengan pabrikannya ketimbang kita yang ngastem-ngastem kayak gini guys. Oke guys, kalau gitu segitu aja video kita kali ini. Oh ya, kita nggak bisa pakai body karena kepentok di sini guys. Kepentok di sini. Nih kalau kalian mau lihat, kepentok di sini bodinya. Sebenarnya bisa sih bagian diffuser bodinya dipapas sedikit masuk, cuman saya ada niatan mau ganti body, jadi ya udah biarin aja dulu kita main nggak pakai body gini ya guys. Oke guys, jadi segitu dulu video kita kali ini. Thanks banget buat kalian udah watching. Jangan lupa kalian subscribe channel saya, like dan komen. Lalu bunyikan juga loncengnya agar kalian tahu kalau seminggu kita bakal main RC lagi. Thanks for watching. Saksikan terus Simple Sport Little Crash.